Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Jumpa kembali dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, yang merupakan peringatan Hari Raya Waisak 2564. Tentunya kami yang bertugas menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk Anda yang merayakannya. Saya Banjarto yang bertugas di studio, ditemani oleh Ramadan Eka Putra di ruang redaksi yang mengatur trafik dari laporan informasi dari reporter-reporter di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur untuk menyampaikan informasi mengenai update COVID-19 di tempat wilayahnya masing-masing. Segera kita ikuti Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Untuk kesempatan pertama bersama Diding Yunarto, pemerintah Provinsi Jawa Timur siapkan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 bergejala klinis ringan sampai sedang. Silakan Diding. Sahabat, untuk menampung pasien positif COVID-19 yang terus bertambah, Pemprov Jawa Timur menyiapkan tempat penampungan yang dijadikan rumah sakit darurat. Ini seperti dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur pada Rabu kemarin saat melihat gedung Pusdiklat Kemenkes di Surabaya. Menurut Khofifah, gedung Pusdiklat ini akan dijadikan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19, terutama yang bergejala klinis ringan sampai sedang. Yang kita sebut rumah sakit darurat. Jadi kita mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diizinkan menggunakan gedung ini, gedung Puslitbangnya Kemkes yang ada di Surabaya ini sebagai tempat untuk bisa memberikan pelayanan untuk merawat pasien COVID yang masuk tanda klinisnya itu rendah sampai sedang gitu. Jadi kalau yang berat ya harus dirujuk ke Sutomo atau UA atau ke Saiful Anwar gitu. Tapi yang ringan, kan ada yang OTG itu, mereka positif tetapi mereka kelihatan sebetulnya tanda-tanda klinisnya itu nggak nampak gitu. Nah, tapi mereka harus dirawat. Kenapa? Tadinya kan kita berharap akan ada isolasi mandiri. Tapi kalau isolasi mandiri nanti nggak betah di rumah, dia jalan-jalan, padahal dia carrier. Itu yang diharapkan, bahwa biar mereka stay di sini, kemudian sampai kemudian PCR 2 kali negatif, mereka dinyatakan sembuh, baru mereka bisa kembali ke rumah. Karena mereka tidak merasa demam, tidak merasa batuk, tidak merasa sesak nafas, jadi mungkin di rumah tidak betah, sementara carrier, nah itu yang bisa menimbulkan kemungkinan menyebarnya virus ini. Sampai Rabu kemarin, dari data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, jumlah total positif 1.220, PDP 3.645, ODP 20.608, dengan total sembuh 205. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Diding Yunarto kita menuju ke Billy Brilian Patopoy. 6 orang dari ratusan jamaah sholat tarawih di Sidoarjo positif COVID-19 saat dilakukan rapid test. Silakan Bill. Sahabat pendengar Jawa Timur, upaya untuk melakukan pemutusan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo terus dilakukan. Kali ini giliran beberapa masjid yang menggelar sholat tarawih menjadi sasaran rapid test pada Rabu malam kemarin. Salah satunya Masjid Al-Ikhlas di Perumahan Bluru Permai, Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya, 6 dari 123 jamaah yang menjalani rapid test dinyatakan reaktif COVID-19. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo mengatakan, 6 orang ini akan menjalani isolasi di Gedung Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sidoarjo. Selanjutnya, akan dilakukan tes swab untuk memastikan apakah ke-6 orang ini positif terpapar COVID-19 atau tidak. Dilaporkan sebelumnya ada ratusan warga masih menunaikan sholat tarawih berjamaah di sejumlah masjid di Sidoarjo. Karena sesuai peraturan PSBB, sebagai upaya memutus COVID-19, sholat tarawih dan sholat Jumat ditiadakan terlebih dahulu sebagai upaya physical distancing. Kabar lain menyebutkan tidak hanya di Masjid Al-Ikhlas Bluru, akan tetapi puluhan warga masih menunaikan sholat tarawih di Masjid Baitul Syakur yang berada di Jalan Retro Podowaru, Sidoarjo. Akan tetapi, di masjid ini, sebanyak 29 orang dilakukan rapid test setelah menunaikan sholat tarawih dan hasilnya semua negatif.
Sementara untuk update perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo saat ini, ada 808 ODP, 208 PDP, 140 positif COVID-19. Kemudian 14 orang dilaporkan meninggal dan 13 lainnya dilaporkan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari kota UMKM Sidoarjo kita menuju ke kota Angin Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk yang bawa kabar kasus pasien positif COVID-19 asal Nganjuk bertambah 1 orang. Silakan Agustin. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Nganjuk bertambah 1 orang. Hal tersebut setelah hasil tes swab pasien dalam pengawasan atau PDP asal Kota Nganjuk dinyatakan positif. Dengan demikian, total kasus terkonfirmasi positif 19 di Kota Nganjuk sebanyak 12 orang. Bupati Nafira Manidat mengatakan, pasien ke-12 tersebut merupakan pria berusia 53 tahun yang tinggal di salah satu kelurahan Kota Nganjuk yang memiliki riwayat bepergian dengan pasien kelima yang tidak lain adalah pegawai di UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan pasien tersebut satu kantor dengan pasien positif kelima yang juga pernah satu mobil dengan pasien kelima dalam perjalanan ke Seram Bangawi. Sebelumnya, pasien ke-12 tersebut sahabat juga sudah menjalani rapid test yang hasilnya dinyatakan reaktif. Meski demikian, sesuai ketentuan dirinya baru bisa dinyatakan positif corona berdasarkan swab. Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, dengan beralihnya status 1 PDP menjadi pasien positif corona, jumlah PDP di Kabupaten Nganjuk berkurang menjadi 46 orang. Selain melakukan penanganan pada pasien ke-12, gugus tugas juga tetap melakukan tracing kontak pasien lainnya, termasuk tracing pasien kelima yang ditemukan satu kontak lagi yang masuk dalam daftar orang tanpa gejala atau OTG. Kini total OTG di Nganjuk menjadi 433 orang. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk, melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Sekarang kita bergeser menuju ke Kota Madiun. Ada Amanda dari LPPL Suara Madiun yang sudah siap memberikan informasi. 1 PDP, pasien dalam pengawasan klaster Temboro asal Kota Madiun dinyatakan positif COVID-19 melalui hasil swab tes kedua. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, seorang pasien dalam pengawasan dari Kota Madiun dinyatakan positif COVID-19. Hasil ini diketahui berdasarkan tes polimerase chain reaction atau PCR. Pasien positif COVID tersebut salah satu dari klaster Temboro. Pada malam hari ini ada berita bahwa Kota Madiun yang sampai kemarin itu zero, untuk malam hari ini ada hasil tes klaster Temboro dan rumahnya Pandian. Kemarin tes pertama negatif, tapi untuk sore tadi tes kedua positif. Dalam konferensi pers malam, Wali Kota Madiun Haji Maidi menambahkan, selama ini Kota Madiun berupaya maksimal mempertahankan zero COVID-19. Namun hal ini tak dapat dipertahankan menyusul adanya 1 PDP yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu sahabat, untuk anggota keluarga pasien positif tersebut, pihak pemerintah Kota Madiun telah menginstruksikan tetap mengisolasi diri selama 14 hari, meskipun hasil rapid test mereka dinyatakan negatif. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 6 Mei sebanyak 1.039 orang dengan risiko, dengan rincian 783 selesai pemantauan, 86 orang tanpa gejala, 8 orang selesai pemantauan, 60 orang dalam pengawasan, 57 orang selesai pemantauan dan sembuh, 10 orang pasien dalam pengawasan dengan hasil negatif, dan 1 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Ada Kolik Maulidi yang membawakan informasi. Bupati Pamekasan menyampaikan perang melawan COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga melibatkan semua elemen masyarakat. Silakan Kolik. Perang dalam melawan COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah semata, namun melibatkan semua elemen masyarakat untuk ikut berjuang dalam penanganan dan penjagaan COVID-19, terutama di Kabupaten Pamekasan. Hal itu harus dimulai dari daerah sendiri ditangani dengan benar, kemudian membantu saudara-saudara yang ada di Indonesia. Demikian disampaikan Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan, semua itu jika tidak dilakukan bersama-sama akan menghambat keselarasan partisipasi masyarakat, sehingga tidak bersamaan dengan keinginan semua elemen pemerintahan dan lingkungan masyarakat umum.
Menurut Bupati Badrut, perlu kejujuran dari kita semua, kesadaran dan keselamatan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Namun masyarakat masih takut ketika akan dilakukan rapid test. Padahal kata dia, yang paling berbahaya adalah orang tanpa gejala atau OTG. Sungguh kita sadar bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah. Perang melawan COVID ini tugas kita semuanya. Perlu kejujuran dari kita semua. Nggak apa-apa lah minta di rapid test juga nggak apa. Ini mode rapid test saja masih kejar-kejaran. Sementara yang paling berbahaya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Karenanya pemerintah memohon kepada kita semua, ayo kita kerjasama. Pemerintah akan terus bekerja dengan maksimal, tetapi kerja maksimal ini perlu kerjasama juga dari semua pihak, dari semua elemen, dari masyarakat secara umum. Bupati Badrut menambahkan, pemerintah Kabupaten Pamekasan meminta kepada semua elemen dan masyarakat umum agar bekerja sama dalam memerangi pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat cepat berlalu dan masyarakat tidak lagi khawatir dan dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Masih ada 6 reporter lagi yang akan menyampaikan informasi seputar update COVID-19. Dan perlu kami informasikan kepada Anda, sahabat pendengar, untuk siaran Jatim News Today, update COVID-19 ini bisa Anda ikuti di Realita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Ersal FM Nganjuk, Mahardika FM Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, serta Suara Madiun. Sekarang kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma dan Ari Kusuma. Kita ke Ari Kusuma terlebih dahulu. Bantu masyarakat terdampak COVID-19, Bupati Blitar apresiasi kepedulian paguyuban pengusaha pertokoan Ulingi Blitar. Silakan Ari. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak penyebaran virus corona, Paguyuban Pengusaha Pertokoan Wilayah Ulingi menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sebanyak 3.000 paket sembako. Pada kesempatannya, Bupati Blitar Rianto memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengusaha pertokoan Ulingi yang peduli untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Bupati menjelaskan mengenai anggaran bersumber dari penggalangan dana seluruh pertokoan di Ulingi terkumpul sebesar 135 juta. Untuk mekanisme penyalurannya akan diberikan ke setiap RT khusus bagi warga terdampak. Menurut Bupati, bantuan tersebut sebagai bukti kebersamaan dan semangat gotong royong bersama lintas sektor melawan wabah corona. Bupati juga berharap untuk kepedulian terhadap sesama bisa menyebar ke seluruh wilayah lain sehingga dampak sosial corona bisa diminimalisir secara optimal. Ya, jadi saya selaku Bupati betul-betul terharu dan bangga terhadap warga saya yang ada di Ulingi ini. Para pengusaha mengkoordinir dana, dan dana ini terkumpul jadi dari pengusaha-pengusaha toko sekota Ulingi. Bupati menambahkan, masyarakat diminta tetap tenang dan tertib melaksanakan anjuran protokol kesehatan penanganan COVID-19, di antaranya perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, sering berolahraga, dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, sekarang kita menuju ke Risma Erina. Risma Erina bawa kabar, dampak COVID-19 ratusan pekerja di Kabupaten Blitar dirumahkan oleh perusahaan. Silakan Risma. Sahabat Jawa Timur, dampak virus corona sangat terasa bagi para pekerja di Kabupaten Blitar. Meski belum ada pekerja yang dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, namun tercatat ada ratusan pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Hari Susianto. Ia menjelaskan sesuai data yang dimilikinya, hingga saat ini ada 225 pekerja yang dirumahkan. Mereka mayoritas bekerja di perusahaan di bidang perhotelan, perkebunan, pariwisata, serta lembaga pelatihan. Haris mengaku sudah mengusulkan data pekerja yang dirumahkan ke Dinas Sosial agar bisa mendapat bantuan sosial. Nantinya, Dinsos akan melakukan verifikasi maupun validasi data yang dikirimkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penerimaan bantuan double, mengingat saat ini banyak bentuk bantuan sosial, baik dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Haris menambahkan jumlah perusahaan di Kabupaten Blitar yang mempunyai pekerja lebih dari 10 orang, sekitar 500 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti pertanian dan juga konstruksi. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar.
Berikutnya ada dua reporter dari LPPL Mardika Kota Blitar dan LPPL Pradaya Suara Tuban yang sudah siap dengan informasinya. Kita ke LPPL Mardika FM Kota Blitar terlebih dahulu. Ada Kirana Nisa. Pemkot Blitar lakukan pengadaan 340 alat rapid test untuk orang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Silakan Mita. Guna mempercepat penanganan kasus COVID-19, pemerintah Kota Blitar melakukan pengadaan alat rapid test sebanyak 340 buah. Hal ini dibenarkan Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Didik mengatakan ketersediaan alat rapid test saat ini terbatas. Bantuan dari Pemprov Jatim menyisakan 80 buah saja. Sebagian sudah digunakan untuk beberapa orang yang terindikasi COVID-19. Didik menyebut dengan stok yang saat ini ada, pihaknya tidak bisa melakukan tes ke sembarangan orang. Terdapat beberapa prioritas, yaitu orang-orang yang memiliki resiko tinggi menderita COVID-19, misalnya pasien dalam pengawasan PDP dan orang tanpa gejala OTG. Begitupun nanti jika 340 alat rapid test siap, meski bisa dilakukan untuk orang banyak, namun tetap memperhatikan prioritas tersebut. Mengingat pelaksanaan rapid test massal pun tidak bisa lepas koordinasi dengan provinsi. Selain itu juga membutuhkan dana serta tenaga yang banyak. Pihaknya juga mengantisipasi adanya dampak sosial jika rapid test menunjukkan hasil positif. Didi menyebut pengadaan alat rapid test saat ini masih dalam tahap lelang. Pemerintah Kota Blitar menyiapkan anggaran senilai 85 juta rupiah berasal dari APBD 2020. Ya ini dari provinsi yang khusus, sebenarnya provinsi memberikan itu khusus ya. Untuk klaster Sukolilo sudah dan ada sekitar 80. Senada dengan Didik, Santoso PLT Wali Kota Blitar dikonfirmasi terpisah mengatakan pengadaan alat rapid test ini untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Meskipun bisa dilakukan untuk banyak orang, namun menurutnya tetap memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Surya Muhammad dari LPPL Mardika Kota Blitar juga siap dengan laporannya. Penjual online di Pasar Dering Kota Blitar meningkat lebih dari 100%. Surya. Guna mengantisipasi kesulitan warga masyarakat Kota Blitar dalam mendapatkan kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan dapur, di tengah masa pandemi corona, beberapa pekan yang lalu pemerintah Kota Blitar melalui Disperindagin melaunching program Pasar Dering. Sambutan masyarakat Kota Blitar cukup antusias, yang membuat program ini bisa dinikmati masyarakat salah satunya karena tanpa aplikasi khusus. Masyarakat hanya membuka WhatsApp atau SMS atau telepon, sudah bisa memesan barang dagangan yang ada di pasar dan selanjutnya akan diantar ke rumah. Seperti disampaikan oleh Benny Andriawan, Kabid Pengembangan Perdagangan dan Pasar saat dihubungi tim pemberitaan Mardika FM hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 menyampaikan saat ini jumlah pedagang online di program Pasar Dering Kota Blitar mengalami peningkatan dan hal ini menjadi indikasi bahwa program Pasar Dering di Kota Blitar bisa diterima oleh masyarakat. Terkait Pasar Dering terjadi peningkatan pedagang yang ikut Pasar Dering dalam arti pedagang online dari sebelumnya 51 pedagang saat ini menjadi 101 pedagang. Jadi ada sekitar 50 pedagang baru yang terdaftar sebagai pedagang Pasar Dering di Pasar Kota Blitar. Lebih lanjut, Benny Andriawan mengatakan program Pasar Dering di Kota Blitar bisa berjalan salah satunya karena tim loper atau pengantar pesanan dari pedagang ke pemesan yang selalu siap. Surya Muhammad, Mahardika. Ya, terakhir bersama sahabat-sahabat dari LPPL Pradaya Suara Tuban ada dua reporter yang juga akan membagikan informasinya. Ada Ari dan ada Hikmah. Ke Ari terlebih dahulu yang bawa kabar dampak pandemi COVID-19, 177 pekerja dirumahkan dan 13 di PHK. Silakan Ari. Dampak pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan membuat sejumlah pekerja di Kabupaten Tuban dirumahkan atau bahkan di PHK oleh perusahaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, hingga pertanggal 29 April 2020 tercatat total ada 177 pekerja yang dirumahkan dan 13 pekerja di PHK. Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Wadiono mengatakan, saat ini total sudah ada 16 perusahaan yang mulai merumahkan karyawan mereka. 3 perusahaan diantaranya bahkan sudah mulai mem-PHK. Ditambahkan perusahaan yang paling terdampak COVID-19 sehingga merumahkan atau bahkan mem-PHK pekerja mereka adalah di sektor pariwisata dan hiburan seperti hotel dan restoran. Untuk sementara yang di Tuban itu ada yang dirumahkan 177 pekerja, kemudian yang di PHK 13.
Itu yang dari sektor formal di luar UMKM nggak kita nggak masuk kita. Formal itu contohnya apa, Pak? Formal ya seperti perusahaan seperti hotel, sektor pekerja formal, pekerja yang memang menerima upah secara bulanan. Kalau yang UMKM itu usaha kecil menengah itu yang seperti apa ya, warung-warung seperti kecil, intinya usaha kecil lah. Usaha kecil. Tapi kalau yang perusahaan ya seperti hotel, yang banyak yang sektor pariwisata yang di PHK ini. Arya Gustias melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir nanti akan ditutup oleh laporan dari Hikmah Suraya. Hikmah Suraya dari LPPL Prada Suara Tuban menyampaikan Wakil Bupati Tuban terima bantuan COVID-19 dari PT Indomarko Prisma Tama. Silakan Hikmah. Wakil Bupati Tuban Nurna Rusen secara simbolis menerima bantuan peduli COVID-19 dari PT Indomarko Prisma Tama di kantor Wakil Bupati Tuban Rabu 6 Mei 2020. Bantuan tersebut berupa masker kain sebanyak 900 buah serta 100 paket beras ukuran 5 kg. Wabub Nurnar mengucapkan terima kasih kepada Indomart Grup Cabang Tuban yang telah memberikan bantuan. Selanjutnya bantuan tersebut akan diserahkan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tuban untuk nantinya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Indomaret yang di kabupaten ini nanti akan saya salurkan melalui gugus tugas COVID-19. Ini bantuannya berupa masker. Ini sebanyak 900 masker kain ya, masker non medis. Ini terdiri dari berapa box? 5 box ya. 5 box, masing-masing box 180 masker. Terus juga bantuan beras yang ini 5 kiloan ya. Iya Pak, 5 kiloan ini sebanyak 100 paket. Jadi melalui saya nanti akan saya salurkan saya serahkan ke gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tuban untuk dibagikan, diserahkan warga kita yang membutuhkan dan yang berhak menerima. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Hikmah Suraya, Prada Suara Tuban untuk Jatim News Today. Demikian 11 reporter sudah hadir menyampaikan informasi dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Akhirnya, mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home karena bisa jadi setiap diri kita adalah tertular atau sebagai penular pandemi COVID-19. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.